Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kenapa kemudian perusahaan menginginkan hubungan. Gitu, menginginkan hubungan itu artinya perlu melakukan atau perlu mengelola hubungan dengan pelanggan khususnya. Yang pertama adalah mengurangi cost marketing. Ini kalau kita kaitkan dengan siklus customer minggu lalu ya, bahwa ada customer identification, customer acquisition, customer retention, dan customer development. Nah, kenapa kemudian perlu dibina hubungan dengan pelanggan yang baik? Berarti kan ini dalam rangka mempertahankan pelanggan atau customer retention. Nah, customer retention itu jelas mengurangi marketing cost. Karena apa? Karena dia tidak perlu mengakuisisi customer yang baru. Karena dia sudah punya customer yang sudah pernah membeli barang atau produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan, maka tentu saja informasi terkait dengan produk, informasi terkait dengan perusahaan tidak perlu lagi diberitahu begitu ya. Artinya tetap harus dibina saja hubungan dengan pelanggannya. Akhirnya mengurangi cost dari customer acquisition. Jadi meningkatkan retensi customer itu mengurangi marketing karena sudah tidak perlu lagi menggait, mengakuisisi calon customer baru gitu karena mereka sudah punya customer. Dan yang selanjutnya adalah pemahaman mengenai keinginan pelanggannya jadi lebih baik. Karena pelanggannya sudah ada begitu ya, pelanggannya sudah pernah membeli, pernah apa namanya? Ya, sudah mengetahui profil dari perusahaan gitu ya, dan perusahaan sudah tahu bagaimana behavior atau perilaku customer dalam membeli, maka perusahaan menjadi dapat insight yang lebih, oh ternyata customer saya itu polanya seperti ini gitu ya. Dan tidak hanya satu kan, apa namanya, tergantung jumlah customernya. Sehingga dari insight itu kemudian perusahaan bisa memahami kira-kira treatment apa, perlakuan apa yang lebih pas untuk diberikan kepada customer begitu. Jadi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau ekspektasi dari customer, gitu ya, sehingga produknya jadi lebih baik, jasanya lebih lebih bisa memenuhi kebutuhan customer. Karena apa? Karena bisa mempelajari customer yang sudah ada dengan baik. Nah, ini berkaitan dengan perjalanan customer. Ini mungkin mirip dengan customer life cycle yang kita bahas minggu lalu, hanya ini dari sudut pandang perusahaannya. Gitu ya, ini dari sudut pandang perusahaannya, ini jenisnya macam-macam gitu ya. Ini salah satu saja contoh, yaitu dimulai dari suspek, gitu ya, apakah customernya apa namanya sesuai dengan target market. Prospek itu berarti yang sudah teridentifikasi oleh perusahaan sebagai calon customer baru begitu ya. Lalu kemudian dilakukan akuisisi, maka kemudian kita mendapatkan first time customer, yaitu customer yang melakukan pembelian pertama terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Sampai kemudian ada repeat customer yang berulang begitu ya. Lalu customer yang percaya dengan perusahaan sehingga menjadi majority customer, atau customer yang memilih perusahaan sebagai supplier of choice, artinya selalu selalu dipilih begitu ya. Nah, naik lagi menjadi loyal customer yang nggak yang resistant to switching gitu ya, artinya sangat berat gitu ya, atau sangat kecil kemungkinan dia pindah supplier lain atau perusahaan lain. Kalau misalnya kita sudah menggunakan satu produk, katakanlah produk apa namanya marketplace tertentu begitu ya. Nah, kalau kita sudah menjadi loyal customer, maka hampir sulit untuk pindah ke marketplace yang lain. Dan terakhir adalah advocate, yaitu customer yang generate additional referral dollars through positive word of mouth. Ini bahkan memberikan apa namanya, memberikan kontribusi yang besar terhadap perusahaan, misalnya merekomendasikan, memberikan komen yang baik dan seterusnya, sehingga sudah levelnya sudah mengadvokasi tidak hanya sebagai customer tapi juga membantu mempromosikan produk gitu ya. Kalau kita sudah suka terhadap suatu produk, tentu saja kita akan sering ngasih rekomendasi gitu ya, atau menyarankan ke teman kita, ke keluarga kita terkait dengan produk yang kita pakai atau jasa yang kita pakai.